Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zubaidah Ningsih dari Lab Kimia Fisika Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem homogenis dan sistem heterogenis dan juga akan membahas tentang adsorpsi. Di dalam sistem yang kita ketahui itu ada dua jenis, yaitu sistem homogen dan sistem heterogen. Nah, sistem heterogen itu terdiri dari dua fasa atau lebih dan biasanya akan terlihat batas yang jelas antara fasa ini. Sedangkan dalam sistem homogen biasanya terdiri dalam satu fasa dan tidak terlihat batas yang jelas antara kedua zat yang bercampur. Nah, pada gambar di samping itu terlihat ada bidang hitam dengan bulatan hijau. Sebetulnya bidang hitam itu terdiri dari air, sedangkan bulatan hijau itu merupakan minyak yang mengandung kurkumin. Jika kita lihat dari fasa, maka kedua sistem ini sebetulnya sama, yaitu cair dengan cair. Akan tetapi bisa terlihat adanya batas yang jelas antara bidang hitam dengan bulatan hijau. Ini berarti sistem heterogen bisa juga terdiri dari dua fasa yang sama, akan tetapi dua fasa ini membentuk batas yang jelas. Jadi ini contohnya, salah satu contohnya nanoemulsi kurkumin di mana ada bulatan minyak mengandung kurkumin yang terpisah secara jelas dari air. Selanjutnya, bagaimanakah sebetulnya molekul-molekul di dalam sistem antara dua fasa yang berbeda? Nah, di sini saya akan menerangkan dulu perbedaan istilah yang bisa kita gunakan. Jika dua fasa yang terlibat itu berbeda fasa dan berupa padatan dengan cairan atau cairan dengan gas, nah ini berbeda ya, maka yang cairan dengan padatan batasnya kita sebut sebagai antarmuka. Akan tetapi jika salah satu fasa itu berupa gas, ya, misalkan permukaan meja di mana ada padatan dan di atasnya adalah gas, maka ini kita sebut sebagai permukaan. Maka sekali lagi saya ulang, jika dua fasa itu melibatkan dua fasa berupa cair ataupun padat dan terlihat perbedaan antar keduanya, ini kita sebut antarmuka atau interface. Dan jika satunya itu adalah gas, maka kita sebut di sini sebagai permukaan atau surface. Nah, molekul-molekul di dalam sistem ini ternyata mempunyai keseimbangan gaya yang berbeda. Bisa kita lihat di gambar, di situ terdapat adanya molekul yang berada di fasa ruah bagian bawah. Terlihat molekul bulat-bulat di situ ada satu molekul kemudian dikelilingi oleh 6 molekul lain, di mana molekul yang di tengah mengalami gaya yang seimbang ke segala arah. Nah, ini merupakan molekul di fasa ruah, bukan di daerah antarmuka atau permukaan. Maka molekul yang berada di permukaan itu akan mengalami gaya yang berbeda dengan molekul yang ada di fasa ruah. Kita lihat di gambar yang di atas, ada satu molekul di permukaan, ya, atau di antarmuka, kemudian dikelilingi oleh 4 molekul lain. Di situ terlihat hilang adanya 2 molekul di permukaan. Artinya molekul di permukaan yang di tengah mengalami gaya yang tidak seimbang atau imbalance of forces. Jadi dia mengalami ketidakseimbangan gaya di permukaan dibanding teman-temannya yang berada di fasa ruah. Karena adanya ketidakseimbangan gaya itu, maka dimungkinkanlah ada interaksi di antarmuka atau di permukaan. Salah satu fenomenanya adalah adsorpsi, yaitu proses penarikan molekul ke sebuah permukaan. Nah, apakah sebetulnya adsorpsi? Adsorpsi adalah suatu proses pelekatan suatu zat ke permukaan zat lain. Nah, adsorpsi ini bisa melibatkan beberapa komponen. Di sini ada beberapa istilah yang akan kita gunakan. Salah satunya adalah adsorben. Adsorben adalah zat yang menarik sesuatu di permukaannya. Oke, kita bisa lihat di gambar. Adsorben itu bagian yang berwarna abu-abu dengan garis-garis miring.
Kemudian bagaimana dengan adsorbat? Adsorbat adalah komponen yang ditarik di permukaan. Kita lihat di sini di gambar berupa bulatan-bulatan berwarna merah. Proses pelekatan ini kita sebut sebagai adsorpsi. Adsorpsi hanya terjadi di permukaan. Artinya molekul adsorbat tidak masuk sampai ke dalam bagian adsorben. Dia hanya di permukaan. Nah, bagaimanakah dengan desorpsi? Desorpsi adalah proses melepasnya kembali molekul yang sebelumnya sudah tertarik di permukaan. Nah, jadi ini kita bisa lihat ada proses tarikan, kita namakan adsorpsi, dan ada proses pelepasan, kita sebut sebagai desorpsi. Sedangkan struktur kuning itu merupakan sisi aktif adsorpsi, di mana disitulah titik-titik aktif dari adsorben yang bisa dilekati oleh sebuah molekul adsorbat. Nah, jadi di sini kita sudah belajar definisi-definisi komponen yang terlibat dalam proses adsorpsi. Adsorpsi sendiri merupakan sebuah proses perubahan yang lama-lama akan mencapai sebuah kesetimbangan. Kesetimbangan akan dicapai ketika laju atau kecepatan adsorpsi itu sama dengan kecepatan pelepasan atau desorpsi. Biasanya dibutuhkan waktu tertentu sampai tercapai titik kesetimbangan adsorpsi. Sehingga di sini perlu sekali kita lihat atau kita pelajari kapankah laju adsorpsi itu akan setara dengan laju desorpsi, sehingga proses adsorpsi sudah lengkap atau sudah mencapai kesetimbangan. Selanjutnya kita akan membedakan proses adsorpsi dengan proses absorpsi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, proses adsorpsi hanya terjadi di permukaan. Kita bisa lihat di gambar B, di mana di situ terdapat antar muka cairan dengan padatan, ya. Di situ kemudian juga ada gas di sini. Nah, di situ ada molekul-molekul cairan yang kemudian tertarik di antar muka padatan, akan tetapi hanya di permukaan saja. Berbeda dengan struktur A, di mana di situ kita juga lihat ada antar muka gas dan cairan, di mana molekul-molekul gas ternyata terikat di permukaan sekaligus masuk ke dalam fasa cair. Nah, ini kita sebut sebagai absorpsi. Jadi molekulnya tidak hanya di permukaan, tapi bisa sampai masuk ke dalam struktur antar muka liquid atau cairan ini pada gambar B. Nah, sekarang ada satu hal yang patut kita pertimbangkan. Apakah adsorpsi hanya terjadi pada antarmuka padatan dengan cairan misalkan? Apakah pastinya gas itu melalui proses absorpsi bukan adsorpsi? Nah, ternyata tidak. Jadi ternyata untuk antarmuka bisa saja terjadi adsorpsi, kemudian bisa diikuti dengan absorpsi. Namun dalam suatu sistem bisa saja adsorpsi tidak diikuti dengan absorpsi. Jadi kita harus bisa membedakan apakah sistem itu melibatkan hanya adsorpsi tapi juga melibatkan proses absorpsi. Satu hal yang perlu diingat bahwa pastinya proses absorpsi itu didahului dengan proses adsorpsi. Dan ini bisa terjadi di semua antarmuka baik cair-cair, cair padat, gas cair, gas padat, dan sebagainya. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan ke jenis-jenis adsorpsi. Jenis adsorpsi sebetulnya banyak sekali, akan tetapi pada hari ini kita akan belajar dua jenis adsorpsi yang paling umum terjadi. Yang pertama adalah adsorpsi fisika dan yang kedua adalah adsorpsi kimia. Pada gambar terlihat ada struktur berwarna biru, dia sebagai adsorben, dan struktur berwarna hijau juga sebagai adsorben. Struktur bulat berwarna
oranye ini merupakan adsorbat, yaitu zat yang akan ditarik di permukaan. Kita lihat perbedaan mendasar antara dua jenis adsorpsi di sini. Untuk adsorpsi kimia terlihat hanya satu lapis adsorbat yang terikat di permukaan adsorben. Sementara untuk adsorpsi fisika kita lihat ada beberapa lapis adsorbat yang terikat di permukaan. Itu artinya bahwa adsorbat bisa saja terikat hanya membentuk satu lapis, atau di sisi lain ada juga adsorbat yang bisa terikat satu lapis tapi kemudian mengikat temannya yang lain sehingga membentuk lapisan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini berarti kita bisa melihat ada perbedaan mendasar antara adsorpsi kimia dan adsorpsi fisika. Kita bahas satu persatu. Untuk adsorpsi fisika, kita lihat bahwa di sana adsorbat yang terikat itu ternyata bisa saling berinteraksi. Artinya lapisan pertama bisa menarik lapisan kedua. Antara molekul oranye ini bisa saling berinteraksi sehingga bisa terbentuk berlapis-lapis adsorbat. Biasanya ikatan yang terjadi atau interaksi yang terjadi antara adsorben dengan adsorbat di permukaan lapisan pertama maupun adsorbat dengan adsorbat lain ini biasanya dikarenakan adanya interaksi van der Waals, interaksi yang tidak terlalu kuat sehingga dia mudah untuk ditarik namun juga biasanya mudah untuk lepas kembali. Sementara untuk adsorpsi kimia, kita lihat itu hanya ada satu lapis, artinya adsorbat tidak dengan mudah berinteraksi dengan adsorbat lainnya, sehingga dia tidak bisa menarik lapisan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, apakah interaksi yang terjadi di adsorpsi kimia ini? Biasanya interaksi yang terjadi adalah ikatan kovalen, di mana ikatan ini lebih kuat dibandingkan ikatan van der Waals. Oleh karenanya, adsorpsi kimia biasanya menghasilkan ikatan yang cukup kuat antara adsorben dengan adsorbat. Nah, ini dua jenis adsorpsi yang paling umum terjadi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai mekanisme lain. Bisa saja proses adsorpsi kimia itu juga diikuti dengan adsorpsi fisika. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan terjadi kombinasi antara kedua mekanisme adsorpsi ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang isotermis. Isotermis adsorpsi itu adalah bagaimana kita bisa melihat data adsorpsi di kondisi kesetimbangan dan bagaimana kita bisa melihat sifat atau karakter proses adsorpsi antara adsorben dengan adsorbat. Kita bisa mencoba mengira-ngira atau memprediksi apa sebetulnya interaksi yang terjadi antara adsorben dan adsorbat. Dengan mengambil data pada suhu yang sama atau yang tetap, ini kita sebut isotherm, term adalah temperatur, iso adalah tetap. Jadi kita mengambil data-data adsorpsi di temperatur yang tetap. Data ini kemudian bisa kita plotkan pada model-model tertentu, di mana nantinya dengan bantuan model ini kita bisa memprediksi bagaimana interaksi antara adsorben dengan adsorbat. Oleh karenanya itu, kita harus memahami benar model mana yang paling sesuai kita aplikasikan untuk data-data kita. Jika model yang kita pilih tidak sesuai, maka kita tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan yang mendasari terbentuknya model tersebut. Nah, ada berapa banyak model isotermis adsorpsi? Tentunya banyak sekali. Akan tetapi, seperti yang sudah saya jelaskan, dua mekanisme adsorpsi yang paling sering atau paling mudah kita ikuti, yaitu adsorpsi kimia dan fisika, itu biasanya diwakili oleh model isotermis Langmuir untuk adsorpsi kimia dan Freundlich untuk adsorpsi fisika.
Oleh karena itu, kita perlu sekali mengambil data-data tentang fenomena adsorpsi di suhu yang tetap, kemudian kita plotkan dengan model, baru kemudian kita melihat kesesuaian data eksperimen dengan model. Dengan demikian, kita bisa menjelaskan mekanisme adsorpsi berdasarkan pendekatan yang sudah diterapkan pada sebuah model. Setelah kita belajar tentang isotermis adsorpsi, kita akan melihat jenis atau tipe-tipe isotermis adsorpsi yang banyak digunakan. Di sini kita akan menggunakan model isotermis adsorpsi gas. Jadi khusus di sini kita akan melihat proses adsorpsi gas di sebuah permukaan adsorben. Kita lihat di sini ternyata ada 6 jenis isotermis yang bisa digunakan untuk menjelaskan mekanisme adsorpsi sebuah gas di sebuah permukaan adsorben. Contohnya ada tipe 1, kita lihat bahwa di awal adsorpsi gas itu akan terikat dengan sangat banyak atau sangat cepat. Akan tetapi pada suatu titik dia akan mencapai titik konstan. Itu artinya gas ini secara cepat dan secara kuat terikat di permukaan di awal adsorpsi. Setelah kemudian mencapai kesetimbangan atau titik jenuh, maka jumlah gas yang terserap ini akan selanjutnya tidak banyak bertambah lagi atau konstan. Tipe 1 biasanya menunjukkan kondisi adsorpsi kimia pada yang membentuk adsorpsi satu lapis. Jadi satu lapis adsorbat itu terikat di permukaan adsorben. Setelah semua sisi aktif sudah terisi, maka gas akan berhenti diserap atau tidak lagi banyak diserap. Disinilah kita bisa melihat jika data kita menunjukkan pola yang hampir sama atau fit dengan tipe 1, maka kita bisa memprediksikan mekanisme adsorpsi yang terjadi mengikuti adsorpsi kimia di mana adsorbat membentuk satu lapis adsorbat. Kemudian tipe kedua, untuk tipe kedua ini kita lihat dia hampir sama dengan tipe 1. Akan tetapi di sini ada penarikan adsorbat yang tidak terlalu banyak pada awal, sangat cepat namun tidak terlalu banyak, kemudian mencapai kesetimbangan, sekaligus kemudian naik lagi. Nah, ini terlihat berarti ada 2 kali proses adsorpsi yang cukup cepat. Jadi yang pertama terbentuk mungkin lapisan pertama dari adsorbat, setelah mencapai titik jenuh, kemudian adsorbat ini menarik adsorbat yang lain sehingga terbentuklah lapisan kedua. Perbedaannya adalah kita lihat di sini grafik naik sangat cepat, artinya mungkin di sini penarikan adsorbat di lapis kedua itu lebih besar dan lebih cepat dibanding di lapisan pertama. Untuk tipe 3, kita lihat bahwa adsorbat tidak terikat dengan kuat dan cepat di awal adsorpsi. Nah, ini berarti interaksi antara adsorben dan adsorbat itu tidak terlalu kuat di awal-awal proses. Akan tetapi sedikit demi sedikit adsorbat mulai tertarik, dan ketika sudah mulai tertarik dia akan menarik lebih banyak lagi adsorbat. Berarti dibandingkan tipe 1 dan tipe 2, adsorpsi di tipe 3 ini pada awalnya tidak terlalu banyak. Artinya interaksi adsorben dengan adsorbat tidak terlalu kuat di awal proses adsorpsi. Selanjutnya ada tipe 4. Tipe 4 itu hampir sama dengan tipe 2. Akan tetapi di sini muncul garis biru yang menunjukkan adanya proses desorpsi. Jadi garis merah itu menandakan proses adsorpsi, sedangkan garis biru itu menunjukkan adanya proses desorpsi. Di isotermis tipe 4 kita lihat munculnya adsorpsi itu juga kemudian diikuti juga dengan adanya proses desorpsi. Artinya pada tipe 4 ini desorpsi itu secara signifikan cukup terlihat berbeda dengan adsorpsi sehingga menimbulkan 2 pola yang kita lihat pada gambar 4.
Untuk tipe 5 hal ini juga hampir sama, hanya saja ini kita lihat bahwa proses desorpsi dan adsorpsi berbeda pola yang cukup signifikan. Sementara di tipe 6 ini hampir sama di tipe 4, akan tetapi di sini cepat sekali terbentuk kesetimbangan-kesetimbangan dan juga penarikan-penarikan kembali. Tipe 6 biasanya juga menggambarkan adsorpsi yang melibatkan banyak lapis adsorban. Demikian materi hari ini, semoga Anda semua bisa belajar dari materi ini tentang bagaimana sebetulnya perbedaan sistem homogen dan heterogen, dan juga belajar tentang adsorpsi yang merupakan penjelasan dari atau kelanjutan pembelajaran tentang sistem heterogen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.